Mungkin kalian tidak asing lagi dengan tempat yang ada di belakang saya ini, di mana tempat ini memiliki banyak kisah dan peristiwa yang cukup menyeramkan di baliknya. Kami, dan saya Rianda Andika, dan ada teman saya Farah Lutfiana, teman saya Kalista Najwa Faradiba, Walintang Laras Pitu, dan kameramen saya Muhammad Faiz Rahmatullah, dan teman kami yang tidak bisa hadir yaitu Muhammad Rafi Saputra akan menceritakan kisah sejarah Lubang Buaya. Ikuti terus bersama kami. Sejarah Lubang Buaya dikenal sebagai tempat pembuangan 7 jenazah korban pemberontakan G30 SPKI. Seperti diketahui, aksi tersebut terjadi pada tanggal 30 September 1965. Lokasi Lubang Buaya berada di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang Buaya menjadi tempat pembuangan perwira angkatan udara. Tubuh mereka dimasukkan ke dalam lubang kecil sehingga lebih dari 1 orang menumpuk di dalamnya. Para korban yang sudah dievakuasi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Mengapa disebut Lubang Buaya? Mengutip dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN, lokasi tersebut diberi nama Lubang Buaya karena masyarakat sekitar mempercayai sebuah legenda yang menyebutkan ada banyak buaya putih yang hidup di dekat sungai dan berkumpul untuk membuat lubang di sana. Lubang Buaya saat G30 SPKI adalah pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia. Saat ini, di tempat tersebut berdiri lapangan peringatan Lubang Buaya yang berisi monumen Pancasila, sebuah museum hingga sumur kecil tempat para G30 SPKI dibuang. Selain terdapat rumah yang menjadi tempat ke-7 pahlawan revolusi disiksa dan dibunuh. Peristiwa yang terjadi di Lubang Buaya pada kala itu, pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan di Jogja. 7 perwira dibunuh dengan kejam. Peristiwa ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Gerakan ini disebut Gerakan Mengubah Indonesia Menjadi Negara Komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Adit, Ketua PKI. PKI berdiri pada 28 Mei 1920 dan diketahui pernah melakukan pemberontakan lain sebelum G30 SPKI. Misal peristiwa pada tahun 1945 di Madiun, Jawa Timur. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sisanya diculik dan mengalami penyiksaan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban adalah yang pertama adalah Lejen Ahmad Yani, yang kedua adalah Maijen TNI Raden Suprato, yang ketiga adalah Maijen TNI Mas Jerto Darmo Haryono. Yang keempat adalah Maijen TNI Siswondo Parman. Dan kelima adalah Brigjen TNI Donald Ishak. Dan keenam adalah Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Sementara itu, Panglima TNI Yaha Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Tapi putrinya, Ade Irma Nasution, tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andreas Tenden. Keenam, jenderal dan tendean ditetapkan menjadi pahlawan revolusi. Setelah peristiwa itu, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Kemudian Presiden Soekarno memerintahkan Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. G30 SPKI selalu diperingati pada tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena peristiwa itu dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Film yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI dirilis pada tahun 1984. Film ini
menelan biaya sekitar 800 juta rupiah, film ini menjadi tontonan wajib anak sekolah yang selalu ditayangkan tiap 30 September malam sejak Presiden Soeharto lengser. Sejak Presiden Soeharto lengser, film tersebut berhenti ditayangkan. Hal ini terjadi setelah desakan masyarakat yang menganggap film ini tidak sesuai kejadian yang sebenarnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Lubang Buaya dikenal sebagai tempat pembuangan 7 jenazah. Hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan di Jogja. 7 perwira dibunuh dengan kejam. Pemberontakan lain sebelum G30 SPKI. Misal Lah, bentar. Mic-nya mana? Penumpasan pengkhianatan G30 SPKI ini dirilis pada tahun 1984. Film ini membeberkan bentar, ini apa sih kata-katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, mungkin kalian udah gak asing lagi nih dengan tempat yang di belakang ini. Jadi itu di tempat ini tuh mencerita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, mungkin kalian sudah nggak asing lagi ya dengan tempat yang di belakang ini. Gue lupa. Hai semua, mungkin kalian udah nggak asing lagi nih sama tempat di belakang ini. Ulang, ayo yang serius.